Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu alaikum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin yang kami muliakan dan yang kami ta'zimi, para alim, para ulama, insan cedekia yang ada di sini, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu semuanya. Semua sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, adik-adik semua ini sehat nggak ini? Nah, salah satunya ada murid saya ini. Datangnya saya pada malam hari ini Bapak Ibu, dan tidak membawa apa-apa Bu, hanya sedikit memberikan pencerahan ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi bermanfaat. Amin. Saya biasanya Bu setiap malam itu menyampaikan keutamaan sholat tarawih. Pada malam hari ini, malam keberapa ini? Ke-28. Kira-kira Bapak Ibu sudah baca belum apa keutamaan pada malam ke-28? Nah, orang yang sholat tarawih di malam yang ke-28 ini akan mendapatkan keutamaan. Yarfa'ullahu alfa darajatin fil jannah. Nanti Bapak Ibu, orang yang sholat tarawih di malam yang ke-28, nanti Allah akan tingkatkan derajatnya di surga 1000 tingkatan. Amin. Amin. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu, orang yang memiliki tingkatan surga yang tinggi, itu bisa melihat ke bawah Bapak Ibu, dan bisa bangganya dengan orang yang ada di bawah. Tapi orang yang ada di bawah nanti derajatnya gak bisa naik ke atas, karena hanya sedikit pahalanya. Maka Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu sudah masuk surga, gak nemui saya, tolong dicari Bapak Ibu. Amin. Setuju kira-kira? Begitu juga saya Pak, kalau saya masuk surga, mana jamaah saya dulu waktu saya ceramah? Kira-kira mengamalkan ilmunya atau tidak? Nanti Bapak cari, saya cari Bapak Ibu semuanya. Amin. Nah, ini nanti gunanya kita ini, kenapa kita harus saling ke masjid? Bukan hanya sholat saja, ini ada namanya muasyarah, saling tatap muka, tolong menolong. Bukan hanya sekedar dalam dunianya saja, di akhiratnya nanti pun kita saling tolong menolong. Setuju Bapak Ibu? Jadi nanti kalau ada warga muslim di sini, mana nah ini yang sering saya ajak ke masjid ini, cari Pak. Nanti ada sahabat yang saling sayang menyayangin, lalu nanti di akhirat gak ketemu, nanti sahabat itu akan diberikan kesempatan sama Allah untuk mencarinya. Nah, ini Bapak ini ada Pak Imam, Ibu yang rajin ke masjid, yang rajin ke sini Bu, nanti dicari sama Pak Imam. Mana jamaah saya yang rajin ke musola ini? Ya Pak Imam ya? Insya Allah. Jadi besok tarawih nggak kira-kira Bu? Besok kira-kira tarawih nggak? Kalau satu orang bawa satu jamaah, insya Allah ramai lagi Pak. Tapi ya itu dia ya hati seseorang tidak bisa kita paksa. Tapi dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Seandainya ada berkumandang, azan berkumandang, dia tidak memenuhi panggilan Allah, nanti berat nanti Pak siksanya. Nanti kalau dengar azan, santai-santai sengaja di rumah, nggak mau pergi ke musola, ini nanti berat. Dan kadang-kadang Bapak Ibu saya sampaikan, guru saya pernah mengingatkan, kalau Bapak Ibu nanti mikul jenazah, kalau ibu-ibu mungkin nggak ya, kalau bapak-bapak mikul jenazah, itu orang yang mikul itu menjaga rahasianya. Apa rahasianya? Suatu saat Bapak Ibu mengangkat keranda ini, langsung Pak dikasih tanda sama Allah. Kok berat sekali. Itu tanda-tanda orang itu jarang pergi ke musola atau ke masjid.
Tapi Bapak Ibu jangan percaya di mulut ya Pak. Ini orang-orang rahasia, orang yang mengangkat keranda. Tapi ada orang yang mengangkat keranda itu, Masya Allah Pak, seperti ringan sekali, mudah. Itu biasanya orang yang sering jalan menuju ke musola atau ke masjid. Amin. Nah, jadi motivasi bagi siapapun yang ini kehidupan ini nggak selamanya kan Pak, betul nggak? Ada sebab ada akibat. Bapak Ibu bisa nggak ke musola lagi? Nggak usah tarawih lagi bisa, nggak usah lagi ke masjid bisa. Tapi suatu saat Bapak Ibu akan dipaksa pergi ke sini, betul nggak? Dalam keadaan terbujur kaku, nggak bernyawa lagi, dipaksa untuk ke sini disolatkan. Betul atau betul? Makanya sering datang ke musola, sering samperin Pak Imam, sering rangkul jamaah-jamaah. Jangan kita biarkan Pak. Ini kita adalah dakwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini saya lihat bukunya Pak. Itu ada buku. Saya juga punya buku di rumah. Itu judulnya itu seluruh penceramah itu sama judulnya Pak. Apa judul malam hari ini? Adalah mencari nafkah bagian dari jihad. Nah, jadi Pak Imam kalau nggak percaya silakan dibuka. Jadi setiap hari saya mencoba buka kitab dan sebagainya. Setiap hari itu berbeda judulnya. Kebetulan saya silaturahmi di malam di sini, judulnya adalah mencari nafkah bagian dari jihad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kehormatan seorang laki-laki itu, ya, ketika dia di rumah, ketika dia udah berkeluarga adalah bekerja. Jadi Bapak Ibu, siapa yang memiliki kewajiban bekerja? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu diunggulkan sama Allah, kekuatannya, cara berpikirnya, dalam memanajemennya itu laki-laki. Makanya kewajiban bekerja itu adalah laki-laki. Pak Ustaz, kalau di Batam ini banyak kali perempuan yang bekerja. Apa hukum ibu-ibu bekerja? Ibu tahu nggak kira-kira Bu? Ketika ibu-ibu sudah mulai bekerja di dalam Al-Quran itu atau dalam hukum Islam itu, hukumnya tidak wajib. Ketika ada seorang perempuan memiliki pekerjaan, itu sebenarnya bukan mencari nafkah, hanya menyalurkan hobi dan keinginannya. Yang disebut nafkah ini, yang dicarinya adalah seorang laki-laki yang mencarinya. Pak Ustaz, ada loh tetangga saya, dia katanya mencari nafkah juga. Nah, seorang perempuan apabila dia mencari nafkah, ini harus melewati 3 hal ini Bapak Ibu. Ibu kalau mau mencari pekerjaan di luar, gak boleh melewati dari 3 ini. Yang pertama, kalau dia belum menikah, dia harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Gak bisa, Pak, saya mau bekerja. Oh, gak bisa deh, kamu nanti maksa. Gak bisa Pak, harus dapat izin dari orang tuanya. Tapi kalau dia sudah bekerja, dia harus mendapatkan izin. Kalau dia sudah berkeluarga, maksud saya, dia harus mendapatkan izin dari suaminya. Kira-kira paham sampai sini Bu? Kalau suaminya bilang, "Dek, kamu di rumah, biar abang yang bekerja." Di rumah Bu, jangan maksa kehendak. Karena ibu itu tulang rusuk bukan tulang punggung. Betul kan Bu? Jangan dibalik. Kadang-kadang ada yang perempuan disuruh jadi tulang punggung. Insyaallah Pak. Yang laki-laki malah jadi tulang rusuk. Santai-santai merokok di rumah. Naudzubillah min dzalik. Jangan coba-coba membalikkan hukum. Ya Bu, Pak. Jadi ibu-ibu yang pertama harus dapat izin dari siapa Bu? Suami. Yang kedua, syarat yang kedua ini, kalau ada perempuan yang bekerja, tidak boleh ada campur laki-laki dan perempuan. Nah ini kan sudah menyalahi aturan kerjanya. Nah udah kadang-kadang nggak pakai hijab, laki-laki perempuan bercampur. Dalam agama ini, kalau ada pekerjaan seperti itu, cari kerjaan lain. Apalagi menjelang, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tidak sebutin perusahaannya, membuka lowongan besar-besaran, tapi syaratnya adalah tidak pakai hijab. Ada Pak? Ada. Dan ibu jangan terjadi seperti itu. Atau pekerjaannya itu memang boleh pakai hijab, tapi bercampur dengan laki-laki perempuan.
Ini pun tidak dibolehkan dalam agama. Nah, karena perempuan itu memiliki kehormatan, memiliki izzah Bapak Ibu yang harus dijaga. Gak boleh nanti ada dilecehkan. Sekarang kan ini banyak sekali pelecehan antar perempuan, jangan Bu. Ya karena itu pekerjaannya tidak dihindari dengan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Dan yang syarat yang ketiga Bu, kalau ibu mau bekerja itu setelah dapat izin, pekerjaannya memang tidak bercampur laki-laki dan perempuan, bisa terjaga. Ini laki-laki, ini perempuan, bisa terpisah. Syarat yang ketiga adalah Bapak Ibu, kondisikan ibunya itu tidak tabar, tidak bersolek berlebihan Bapak Ibu. Wah, kalau bekerja, Masya Allah, bedaknya, ya make upnya. Tapi kalau di rumah cuma pakai daster aja. Ini sudah kebalik saya rasanya. Nah kalau ada seperti demikian, kalau mau berangkat kerja, ibu-ibu misalnya, jangan terlalu bersolek. Haram hukumnya Bu. Karena berdandan itu khusus untuk yang halal saja, suami ibu. Ya Bu. Paham kira-kira Bu? Nah, sekarang kita masuk ke laki-laki. Pak Ustaz, kalau laki-laki bekerja memang sudah seharusnya. Tapi perlu saya bangkitkan motivasi lagi. Siapapun laki-laki di sini, jadi nanti kalau kamu sudah besar harus bekerja. Ini sudah tuntunan agama. Dan bekerja itu nggak harus dapat banyak. Yang penting kerjanya itu niat karena Allah. Kadang-kadang ekspektasinya tinggi. Saya kamu bekerja kalau gaji segini, ya Allah Pak. Itu cuma angka saja Pak. Tapi kalau niat karena Allah, berapapun yang Bapak sudah usahakan itu jadi berkah. Karena niatnya karena keutamaan yang dimiliki oleh laki-laki yang bekerja. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini setiap dia keluar dari rumahnya niat bekerja karena Allah, itu dari setiap langkahnya Pak. Dari segi nanti motornya yang dia engkol sampai pekerjaan yang dia lakukan sampai dia balik lagi itu dihitung pahala jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu. Jadi seandainya ini bukan doakan ya Pak. Seandainya ada laki-laki yang seperti itu meninggal dalam bekerja, itu langsung syahid di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya karena Allah. Ya, apa kata Nabi Muhammad SAW? 1 dinar yang kau belikan untuk membeli budak. Nah, beli budak ini mahal Pak. Bukan budak anak ya, pembantu. Kalau dalam bahasa dulu, 1 dinar yang kamu belikan untuk beli budak pembantu itu, dan 1 dinar kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar kau berikan nafkah itu kepada keluarga, maka yang 1 dinar kamu berikan kepada keluarga jauh lebih tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia nih Bang. Walaupun nanti Abang jadi apapun, kerjanya kayak gimana pun, yang penting halal. Setiap Abang bawa balik itu Bang, rupiahnya itu Masya Allah Pak, itu melebihi pahala membeli budak, melebihi pahala infak di jalan Allah. Amin. Jadi kalau ibu-ibu dikasih nafkah sama suaminya, terima nggak Bu? Terima Bu? Protes atau terima? Kadang-kadang udah dikomenin duluan. Ya, ibu, suami ibu ini bukan robot. Pagi-pagi udah ibu omelin. Bang, berangkat Bang. Pagi-pagi. Belum di jalan kena macet Bu. Sampai di pekerjaan diomelin sama bosnya Bu. Belum lagi balik lagi, kadang-kadang belum makan Bu. Ibu sampai rumah ibu omelin juga. Kasihan betul jadi suami Bu. Bu, dengar Bu. Nah, itu yang pertama. Kemuliaan yang kedua, apabila seorang itu mencari nafkah, seorang laki-laki Bapak Ibu, itu dia mendapatkan hasil dari nafkahnya itu, lalu dia berikan kepada keluarganya, maka dia terhitung sedekah. Jadi sedekahnya laki-laki itu nggak harus memasukkan ke dalam infak ini. Kotak mana kotak infak ini? Nanti Bu, kemuliaan seorang laki-laki nanti di akhirat, dia mendapatkan pahala sedekah yang banyak dibanding ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mungkin yang rajin masuk itu dapat banyak. Tapi kalau bapak-bapak juga memiliki, kadang-kadang kok bapak-bapak sedikit kali infak. Infaknya laki-laki beda Bapak Ibu. Setiap ATM yang dimasukin keluar itu pahala Bapak Ibu.
Nanti dibelikan beras itu pun mendoakan dirinya nanti. Ini kalau rezekinya halal ya bang. Nanti dimasak sama ibu, setiap api keluar asap itu juga dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedekah, sampai dia nyuapin kepada anak dan istrinya, itu pun sedekah. Makanya pahalanya itu baik sekali lagi. Kira-kira paham sampai sini bu? Oh. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan laki-laki kalau dia bekerja itu, setiap apa yang dia nafkahkan kepada anak dan istri itu nanti menjadi penghalang nanti di akhirat dari api neraka. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Itu dari mana hadisnya? Ada seorang perempuan yang melihat kondisi anaknya itu memprihatinkan Bapak Ibu. Ini hadis ya, panjang hadisnya. Lalu Aisyah ditanya, wahai Aisyah, adakah satu yang bisa aku berikan kepada anak-anakku? Cuma diberikan satu kurma Bapak Ibu. Lalu ibu itu mengambil satu kurma itu dan dibelah menjadi dua dan diberikan kepada anaknya. Ibu itu rela tak makan kurma demi anak-anaknya. Aisyah menceritakan ini kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana kondisi perempuan seperti ini? Satu kurma yang diinfakkan itu akan menjadi pahala menghalangi diri satu keluarga menjadi terbebas dari api neraka. Dan satu kurma itu nanti akan menjadi asbab anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu rezekinya itu, kalau rezeki yang halal Bapak Ibu, sampai kapanpun itu akan halal dan akan memiliki berpikir positif. Tapi kalau rezekinya rezeki haram, nih Bapak, saya ilustrasikan Bapak Ibu ya. Jangan coba-coba ibu bawa ke rumah, khususnya yang suami ini, rezeki yang haram. Ya, dapat duit dari slot. Nah, dia ada yang main slot ya, ini ada ini. Dapat duit dari main batu lacak. Dapat duit dari main poker. Sekarang dapat duit dari mana-mana, Pak Ustaz. Duit nggak harus bekerja, dapat duit macam-macam, lagi-lagi dia dapat duit. Kalau seandainya dapat duit dari yang haram, nah, dibelikan beras dimasak oleh Magicom nanti diambil lalu dimakan. Setelah dimakan, sebenarnya dia telah menyuapkan makanan yang haram. Sampai di perut digiling oleh usus dicerna menjadi darah dipompa oleh jantung menyemprotkan ke otak. Kalau sesuatu yang haram itu terjadi, maka pantaslah Pak, kalau disuapkan kepada anak itu nggak mungkin Pak berpikir yang positif. Pak Ustaz, kenapa anak saya itu susah kali disuruh pergi sholat? Pertanyaannya kembali lagi, ada gak yang haram masuk ke dalam mulut anak itu Pak? Karena dari beras tadi jadi nasi jadi darah menyemprotkan ke jantung ke sampai ke otak. Pikirannya Pak, kalau dari sesuatu yang haram, maka anak itu tidak akan pernah berpikir yang halal. Kalau masuk ke ibu-ibu, kadang-kadang ibunya lebih cerewet daripada bapak-bapak. Pertanyaannya Bapak, suami istri Bapak ini, kenapa susah diatur? Barangkali memang ada sesuatu yang haram masuk ke dalam mulut ya seorang istri atau mulut seorang anak. Dan ini menjadi introspeksi kita semuanya. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, membiasakan harta yang sampai ke rumah itu adalah dari rezeki yang jangan sampai yang haram. Kalau sampai di tangan, wah ini udah haram ini, gimana nih? Ya ada. Kita jangan sampai, pokoknya jangan sampai masuk perut lah. Misalnya ada orang, mohon maaf nih, orang Nasrani mau bantu ini Pak, saya mau bantu Musa, terima ya Pak, tapi jangan sampai masuk ke dalam perut. Boleh menerima hukum pembantuan dari orang yang non-muslim, boleh, asalkan jangan, ya berhati-hati nih Pak, ceritanya nih hati-hati. Karena orang yang non-muslim itu kan gak tahu rezeki dari mana. Tapi kalau untuk pembangunan, ya ada ulama mengatakan boleh, terima saja, tapi jangan sampai masuk ke dalam perut. Bangunkan untuk kemaslahatan umat apa yang menjadi kebutuhan di sini. Kira-kira paham Bapak Ibu? Semangat kerja besok. Tuh. Kalau ada lagi ini sekolah. Kalau bapak-bapak ini harus semangat bekerja. Ya, kerjaan harus di perusahaan ya Pak. Kerja bisa tani, bisa berkebun, bisa cuci piring, bisa juga itu Pak. Nah, yang penting
Ingat ya, sesuatu yang halal pasti nanti tumbuhnya juga halal. Sesuatu yang haram akan muncul pemikiran yang haram juga. Mohon izin, itu saja yang bisa kami sampaikan. Dari waktu mana pun bisa di sini lagi, kita akan silaturahmi Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengar bersama-sama sikap pada dan penelitian. Jadi